Please, eyeshadow, kompleks apa? Oh, progres apa itu? Nah, terus habis itu baru kita masuk ke tahap lipstick. Tolong nanti yang bawa catatan dicatat teman-teman ya, dicatat di rumah biar tidak lupa. Oke. Oke. Pastikan kuota Anda tetap terjaga. Jangan sampai Habibi Ainun ya. Jangan sampai habis kuotanya. Ternyata kuota aku sendiri yang habis. Tunggu dulu ya. Model aku cantik kan? Iyalah. Siapa namanya? Amanda. Amanda Banopo. Siapa? Sofia Amanda. Sofia Aman. Usianya? 19 tahun. 19 tahun. Dia nanti kalau mau vaksin buku kuningnya dibawa kata mamaku. Iya sayang. Vaksin apa lagi? Udah selesai COVID-nya mamaku pun nyuruh aku vaksin apa sekarang? Oh, vaksin polio. Gak tahu. Seru ya. Lihat-lihat orang-orang dulu ya. Kak Gali Tunggu mungkin bunda-bunda ya, belum disuruh mulai. Kak Gali mau Ada yang dengar suara mereka nggak? Mumpung belum Mau, dimulai boleh, nih. ayolah. Boleh ya? Aktifkanlah, cepat. Oke, Biar siap. ribut ini ya kan. Oke, teman-teman kita aktifin dulu ya sampai jam 1 baru kita matiin semua suaranya ya, Kak ya. Ya. Ya Oke. Allah. Ada yang ngapain dia ya? Ada dokter. Ada bu Tuh, perawat. tuh yang mau buka suara. Halo. Halo Kak Gali. Halo Kak Gali. Kak Gali. Oh Kak Gali dari Padang. Halo Kak Gali. Hai. Duduk Kak Gali dari Padang Kak. Kalimantan Tengah. Kak Gali. Indramayu, Jawa Barat. Isir aku dari Padang Kak. Halo Kak Gali Oh, dari Padang ya. Kak Gali dari Maluku Utara. Kak Gali dari Ambon. Dari Manokwari. Bilang kayak pasar. Indramayu. Kak Gali. Halo Kak Gali dari NTT. Di Boyolali dia bilang. Dari mana lagi salam kenal Dari Ternate. Maumere, NTT. Aku aja bisa Habis masak, Ternate Kak kemarin Gali. nggak laku aku. Masakan Halo Kak Padang. Celi, salam dari Blitar. Salam kenal dari Padang Kak Gali. Salam kenal Padang. Kak Gali salam kenal. Iya sayang. Salam kenal juga semua. Dari Sidoarjo, Papua. Rame sekali. Dari mana lagi? Dari Jatim Kak Gali. Dari Indramayu. Kak Gali. Kak Atika dari mana? Makassar ada. Bawa barang ini. Ya Allah, dari Semarang dia bilang ya. Oh kemarin Jo semua. Masak Kak Gali dari Padang. Ada on kamera. Mama Sofi enggak? Udah makan Kak Gali. Pada on kamera berarti. Udah makan, aku tadi makan dulu. Nggak ada suara. Oh itu masakan Padang enak Kak Gali. Ada suara Kak Gali. Gali, siapa dari Dari Kak Batam. Gali, mana gaya centilnya Kak Gali? Gaya centilnya Kak Gali. Gila kakak ya, masih siang disuruh gaya centil lagi. Capek aku Dari Klaten. Sambil makan. Iya silahkan, makan aja. Mandi nggak apa-apa kan Kak Gali? Dari Sengayam Kak. Surabaya hadir Surabaya. Dari Indramayu. Halo Kak Gali, rantau berapa tadi? Bisa cuma bisa senyum senyum. Langsung kabur. Kak Galinya kabur, Kak Galinya kabur. Kak Galinya takut. Diserbu emak-emak, langsung kabur. Ada yang dari Bali juga tidak ini? Ada yang dari Bali tidak? Iya makan. Ada yang dari Bali. Ya, Bali Kak. dari Bali. Ada yang dari rantau Parapat loh Kak. Dari Sengayam. Dari Bogor. Yang dari Solo kayaknya dari Gorontalo. Di Bali kebanjiran enggak? Ada di ini. Dari Aceh. Halo Aceh.
Kak Gali kabur. Nias, Nias, Nias. Jakarta Kak, Jakarta. Halo Kak dari Cikarang. Oh, dekat aja sekarang itu. Halo dari Halo Kak dari Nias. Udah dimulai. Dari Aceh. Ini ada berapa? Ini kalau ngelihat berapa orang gimana ya? ini yang masuk udah 533 Kak. Kak Gali Oh, aku dari 533 Aceh. ya. Wih, ramenya seru. Kembali aku sambil kerja. Kerjalah biar dapat duit tuh ya. Biar bisa bayar ini live-mu ini ya. Iya. Itu Gali tulang agung. Jam berapa ini? Ayo mulai kita yuk. Oke, teman-teman semua, karena mau dimulai ini kita mute semua ya. Oke. Kita matiin dulu. Semangat Kak Gali. Ya ampun, ini heboh banget, wow. Tadinya kayak pasar kan langsung kayak hening seketika. Gitu, aku pusing nih, mana suara Kak Gali, mana suara yang lain nih. Kayak, ya udah kita pose-pose aja dulu kan. Oke Ini teman-teman, udah terima jelas belum kasih. sih? Udah jelas banget, udah cantik banget. Oh kita gak usah make up, udah langsung aja berangkat Mbak. Ya udah deh, yuk kita langsung off. Bye-bye. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya. Kita bakal mulai acaranya kita sebentar lagi nih, udah jam 1:02. Tadi banyak banget yang datang dari Sabang sampai Merauke kayaknya. Ini sampai Samosir, Lampung. Ada di Papua juga. Semoga yang di Luar sana biasa sinyalnya loh. aman ya. Kalau nggak aman mungkin nanti teman-teman bisa akses untuk video tayangan ulangnya atau bisa ikut live recording di YouTube. Jangan lupa nanti kalau misalnya ada kebingungan, jangan diteror Kak Galinya. Pertanyaannya satu-satu ya teman-teman, ada di kolom komentar. Nanti selama sesi boleh langsung dijawab sama Kak Gali atau nanti aku bisa bantu kalau ke skip sama Kak Gali nggak dijawab gitu ya. Ya, Oke. oke. Kenapa Kak? Iya Kak, sudah paham. Oke, mantap sekali. Oke, kalau gitu kita nggak usah nunggu lama-lama ya teman-teman. Kita mulai sekarang. Kak Galinya sudah sangat siap dengan artisnya di sebelahnya. Semoga nanti materinya bisa sangat berguna. Pasti berguna lah. Kak Gali gitu kan. Oke, Iyalah, ini makeup pesugihan pasti kepake. betul. Ya sudah kita lanjut, oke? Oke. Oke, terima kasih Kak Gali, semangat. Ya, oke teman-teman. Hari ini aku akan menjelaskan terlebih dahulu untuk step by stepnya. Di sini ada 4 teman-teman ya. Ada alis. Terus habis itu kita masuk ke riasan mata, complexion, baru lipstick. Jadi 4 ini adalah 4 tahap yang tidak boleh kalian bolak-balik. Supaya apa? Supaya benar-benar makeup kalian itu bisa berhasil tanpa gagal. Oke, kita masuk ke step pertama. Step pertama sebelum kita masuk ke bagian alis teman-teman, wajib banget dibersihin dulu ya pakai cleansing water. Terus pakai cleansing water apa aja? Kalau aku di sini pakai Alti Pro supaya bisa dibuka tutup dan bisa kita isi ulang menggunakan air galon. Supaya apa? Supaya lebih hemat dan cepat kaya raya. Nah, ini sudah saya pakaikan 2 pump aja, nggak boleh lebih karena takutnya boros. Kalau boros nanti nggak jadi kaya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar hemat sehemat-hematnya karena mua itu kebutuhannya banyak, nggak cuman make up aja. Beli iPhone, nyicil rumah, iya kan, apalagi. Terus habis itu untuk healing. Terus apa lagi? Banyak kebutuhan mua ya. Tuh, langsung terangkat. Non-alkohol, tidak perih, dan langsung benar-benar terangkat semua dosa-dosa, noda-noda, dan racun-racun niawi ini. Nah, kalau sudah sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman. Di sini saya menggunakan lem ya. Ini lem apa? Lem kertas. Ada dokter yang bilang itu bahaya untuk kulit gitu kan. Cuman lemnya bukan yang ini teman-teman ya. Lemnya memang ada lem kertas yang liquid. Nah itu tidak boleh. Untuk kulit memang agak berbahaya, agak sensitif. Kalau yang ini aman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali gesekan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa harus 10 kali kegali? Kenapa harus 10 kali? Supaya dia benar-benar press sampai tertidur pula seperti ini teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah. Sudah tidur ya. Kalau sudah tidur seperti ini, sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya apa? Step berikutnya kita masukkan ke bedak tabur. Bedak tabur di sini saya pakai Muak High Definition Loose Powder yang translucent. Shade-nya merak teman-teman. Jadi ini tidak ada warna sama sekali, tapi dia bisa mengeringkan secara maksimal produk apapun. Nah,
Kemudian ini alis yang sudah dilem harus benar-benar dikeringkan menggunakan loose powder. Kemudian kita hempaskan basmi menggunakan kuas. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan membuat ini ya. Bingkai alis terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan Run Cosmetic, teman-teman. Nah, jadi di sini Run Cosmetic itu ada yang warna hitam dan ada yang berwarna coklat. Nah, ini coklatnya coklat tua. Jadi saya menggunakan yang warna coklat tua. Caranya kalau membuat alis, teman-teman, kalian harus aplikasikan dari tengah alis seperti ini. Nah, terus ayunkan ke belakang dan seperti ini. Oke. Alisnya sudah jadi. Sangat simpel, mudah sekali dan kalian harus bisa ngikutin. Kenapa sih? Karena ini tuh jam terbang teman-teman ya. Nanti kalian dengan sendirinya akan bisa kok. Oke teman-teman. Aku yakin kalian bakalan bisa ngikutin teknik aku untuk bikin alis gesit satset seperti ini. Kenapa? Karena memang ini sangat mudah dan sangat direkomendasikan. Kemudian di sini saya menggunakan krim brow ya, brow cream dari boleh dari LT Pro, boleh dari apapun mereknya. Kalau di sini saya sedang menggunakan warna coklat muda. Ini aku pakai dari Ari Izam. Izam Beauty. Tapi bebas ya. Kalian biasanya kan menggunakan merek-merek Cina yang kayak punya siapa sih namanya? Vokalur gitu bebas. Oke. Aku tidak merekomendasikan satu produk di sini. Aku membebaskan, oke. Nah, ini diisi secukupnya aja teman-teman. Tidak boleh terlalu banyak karena bisa merusak si lem. Biasanya kalau lem itu menjadi menggumpal, itu dikarenakan apa? Dikarenakan terlalu banyak produk yang kalian ini ya, kalian pakaikan gitu. Kuas kemana? Oh ini dia. Kemudian yang bagian depannya teman-teman ini saya baurkan. Saya baurkan menggunakan kuas yang kosong saja. Nah, jadi yang bagian depannya ini harus agak semi-semi menghilang gini ya warnanya. Ya, oke bisa diikuti ya. Tekniknya sangat mudah sekali. Nah, kemudian baru kita masuk ke bagian ini ya teman-teman. Concealer, ini yang paling penting. Nah, biasanya kalau kalian mengconcealernya menggunakan LT Pro, ya, biasa kalian menggunakan LT Pro ini, salah ya teman-teman. Karena LT Pro ini itu terlalu keras. Untuk mengoncealer terlalu keras. Dia jadi jauh lebih lembut, punya latu lip. Ya, jadi latu lip ini harganya cuma 50 ribuan aja. Tuh. Ini bisa untuk foundation, bisa untuk concealer. Cuman ini lebih direkomendasikan untuk concealer alis. Ambilnya yang banyak aja seperti ini. Terus tinggal kalian concealerkan. Ini concealernya bener-bener yang bagian depan terlebih dahulu. Tuh, jadi kalian bikin jembatan terlebih dahulu untuk garis penyambungnya. Baru kalian concealer. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sangat mudah. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman, usahakan kalian mengoncealernya itu di bagian sebelahnya lagi. Jadi jangan atas bawah, tapi bawah semua, atas semua ya. Di sini saya lagi concealer yang bagian bawah, berarti bawah semua. Supaya tidak tremor, ini jentik kalian. Aduh, apa ini bahasa daerah kalian ini ya? Jentik itu apa? Ini loh, namanya apa sih? Kelingking ya? Kelingkingnya itu ditempel pipi. Nah. Nah, kalau sudah jadi yang bagian bawah dan bawah seperti itu, teman-teman, ya, sangat mudah bukan? Sekarang kita tinggal concealer yang bagian atas. Nah,
Sudah jadi alisnya. Sangat mudah, sangat gercep ya. Jadi ini bikin alis tidak lebih dari 5 menit teman-teman ya. Alis tidak lebih dari 5 menit, eyeshadow tidak lebih dari 5 menit, complexion tidak lebih dari 5 menit. Jadi total-totalnya kita kalau make up cuma 30 menit aja. Make up nggak boleh lama-lama ya, karena kita harus pindah lokasi. Itu ya. Oke. Tapi untuk keseluruhannya atau nanti untuk finishingnya teman-teman kalian jangan pikirkan di depan. Jadi nanti kalau misalnya kalian masih ada kekeliruan masih bisa dibenerin di belakang ya. Jadi ini alis itu masih kita buat 60%-an. Ya. Ini depan dulu deh. Oke, ini sudah agak-agak mirip walaupun belum sama banget. Setidaknya dia udah mirip. Kalau misalnya nanti ada yang protes, aduh alisnya kurang sama, bilang aja ya. Ini kayak itu ya kak. Apa namanya tulang alisnya kakak ini yang nggak sama ya kan? Itulah kita harus mengelak supaya kita tidak disalahkan ya. Nah kalau sudah sekarang kita tinggal barukan. Saya baurkan menggunakan spons untuk bagian eyeshadow-nya. Oke, karena habis ini kita bakal bikin eyeshadow. Gimana? Cepet banget kan? Ya Allah, mereka pesugihan gitu. Tuh, masa ada bikin alis cuma 5 menit? Kalau nggak Galis siapa lagi? Nggak ada di muka bumi ini yang bisa mengalahkan Gali Mua ya. Uhuy. Bikin alis cuma 5 menit. Nggak boleh sombong. Astagfirullahaladzim ya Allah, maaf ya Allah. Udah ya teman-teman ya. Anggap aja alisnya sama ya. Nanti kita perbaiki di akhir. Karena kita mau menyerat alisnya. Nah kalau sudah, sekarang untuk bagian apa namanya kelopaknya kita sedikit berikan bedak tabur yang tadi, yang dari muak tadi tuh loh teman-teman. Kak, bedak taburnya boleh diganti. Bebas, boleh. Kakak punyanya apa? Pakai aja ya. Nah, udah ya. Sedikit aja. Yang penting dia nggak basah gitu ya. Karena kalau bagian kelopaknya masih basah, nanti ini teman-teman benyek pas dibikin eyeshadow nggak bagus. Oke. Sekarang kita lanjutkan menggunakan per eyeshadowan. Nah, di sini saya pakai eyeshadownya yang murah juga. Ini dari Imagic. Harganya tuh kalau nggak salah cuma 120.000 ya. Murah banget. Murah kan? Nah, kemudian di sini saya menggunakan, pegang dulu ya, Dek. Mohon maaf ya. Nah, di sini saya menggunakan tisu. Tisunya dilipat jadi 2, teman-teman. Terus ini kalian tutup segini. Agak tengok. Nah, jadi dia segitu ya, teman-teman ya. Setengah. Terus aku mau pakai yang warna paling gelap, yang paling pojok tuh. Pegang dulu, Dek. Terus tinggal kalian ini timpakan saja. Agak nengok sini sedikit sayang. Nah, kebanyakan. Oke. Ini kalian harus tabrakin ke tisu. Kenapa? Kalau nggak ditabrakin ke tisu, teman-teman, ya dia tidak akan membentuk sudut. Dia tidak akan membentuk sudut yang sangat runcing. Nah. Seperti itu. Ya. Jadi ini kalian harus bingkai dulu untuk membentuk sudutnya. Nanti kalau sudah jadi sudutnya seperti ini ya, baru boleh kalian pindah ke sebelahnya. Ini nanti aja. Nyelesain eyeshadow-nya tuh nanti aja. Ini kita membentuk sudut dulu. Kalau mau membuat eyeshadow harus langsung dua-duanya mata ya. Biar nggak mager. Kalau nanti satu selesai, satu lagi itu mager banget, males. Nah, untuk warna dasar, aku selalu menggunakan warna yang paling gelap, teman-teman, ya. Seperti itu. Aku selalu menggunakan yang warna paling gelap terlebih dahulu, ya.
sampai terkesan galak seperti itu teman-teman ya. Baru nanti bisa kalian tambahkan warna-warna yang lebih muda. Ya, warna-warna yang lebih muda. Nah, di sini saya mau pakai warna yang ini karena menyerupai yang ini kan. Tuh. Ini eyeshadow-nya murah banget ya. Eyeshadow-nya murah banget teman-teman, cuman 125.000. Udah dapat banyak banget warna, kalian bisa berkreasi sesuka hati kalian. Nah, ini kalian tinggal baurkan sampai ke bagian depan, teman-teman. Ini jatuh-jatuh it's okay ya, karena kan kita belum pakai complexion ya, belum pakai foundation. Gitu. Nah, kalau sudah teman-teman, nanti bagian belakangnya, di bagian tulang alis ini harus dikasih yang namanya eyeliner. Nah, terus habis itu teman-teman, saya mau pakai warna yang utama untuk bagian sini. Kak Gali nggak punya kuas lain ya, cuman pakai itu. Iya, aku cuman pakai satu kuas aja. Nah, jadi semakin ke atas dia harus semakin membaur ya. Hari ini kita akan belajar cut crease teman-teman. Jadi cut crease itu memang harus agak cetar. Bukan agak ya, kayak gini bukan cetar lagi nih. Horor jatuhnya. Nah, untuk membuat cut crease dia harus seperti itu ya. Sekencang itu warnanya teman-teman ya. Karena kalau tidak kencang, tidak akan terbentuk cut crease-nya. Jangan lupa di bagian tulang ini saya akan berikan warna highlight di sini. Nah, satunya sayang. Ini digunakan untuk membuat tampilan lebih tinggi di bagian tulang. Oke. Pegang dulu sayang. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Untuk membuat cut crease-nya, di sini saya menggunakan concealer ya teman-teman ya. Mana concealerku ya? Di mana? Hilang concealer. Oh, di sini ya, nggak kelihatan. Maaf ya. Nah, di sini saya pakai ini LT Pro yang warnanya plum rose. Ya. Ini saya gunakan. Ini biar aja rontok-rontok ini bersihnya nanti ya. Nah, ini saya gunakan untuk membuat cut crease. Tapi ini bagian depannya saya lebihkan. Nah, lihat ya, bagian depannya dilebihkan. Lalu ini cut crease-nya hanya di bagian sini aja. Depan aja, nggak usah sampai belakang. Karena bukan yang Barbie look. Kalau yang Barbie look sampai belakang ya, agak menggaris ke belakang gitu. Kalau yang adat ini nggak usah. Kalau kalian bingung, biar rapi itu di tap-tap aja kuasnya. Nah, ini tapi bisa untuk ini ya teman-teman, apa kelopak yang besar atau kelopak yang kecil. Jadi bebas. Yang penting ada matanya ya. Nah, buka dulu Beb. Nah, seperti itu. Jadi pas buka mata dia tetap kelihatan. Oke. Jangan lupa ditarik-tarik, dibaur-baur. Catatannya kalau bikin eyeshadow ini harus punya mata ya teman-temannya, kliennya. Kalau nggak punya mata nggak bisa dibikin cut crease.
Sama punya uang. Jadi modalnya, pengantinnya harus punya uang untuk bayar kita ya. Jangan sampai kalian nggak dibayar ya. Santet aja. Aku buka jasa santet teman-temannya. Kalau nanti teman-teman siapa tahu ada yang ini mau menyantet. Nah, kemudian ini kita keringkan dulu pakai loose powder yang tadi, yang dari muak tadi. Nah, terus habis itu kalau sudah, sekarang kita lanjut ke bagian lem. Tunggu dulu. Sebelum lem, bagian belakangnya kalian harus baurkan dengan warna yang sama. Ini kan tadi aku pakai mana ya tadi? Ini ya. Nih. Nah, jadi ini harus dibaur. Biar dia tidak patah, Bes. Oke, tambah. Nah, jadi belakangnya gitu ya. Nggak patah kan, Besti? Gimana Kak Kris aku cetar kan? Cuman pakai eyeshadow harga 100 ribuan loh, Wak. Nah, terus habis itu kalian harus kasih lem. Nggak usah sampai bawah banget ya. Jangan melek dulu. Kalau melek nanti nggak bisa merem lagi, sayang. Mau? Jangan boleh melek ya. Kalau melek dia nanti nggak bisa merem lagi karena terlem. Ini kelopak, sayang ya. Nah, kalau udah, tinggal kalian tap-tap aja tuh menggunakan jari. Jari tangan, jari kaki. Ya, jari kaki tetangga, terserah kalian. Yang penting jari. Nah, kalau sudah, harus kalian cetar membahanakan menggunakan ini. Kunci ya, namanya eklat. Glitter eklat adalah kunci. Kalau mau beli yang shade-nya Holy Goldie. Di Shopee ada. Namanya Holy Goldie. Lihatlah kemanjaan yang hakiki ini, Besti. Lihatlah. Sejauh-jauhnya mata memandang, glitter ini akan tetap berkilau. Tuh, lihat teman-teman, best banget kan? Bisa nggak sih aku zoom? Kenapa yang namanya zoom ini nggak bisa ngezoom deh, heran. Nggak usah pakai aplikasi zoom kalau misalnya nggak bisa untuk ngezoom. Heh, moderator. Moderator. Iya, Hilang moderator. Kak. Kenapa aplikasi zoom ini nggak bisa untuk ngezoom? Ih, bisa kan di-zoom dari layarnya, Kak? Layar yang masing-masing besar kan bisa. Masa? HP ku berarti Iya. ya nggak bisa ya? Iya, kalau Kakak nggak bisa. Kurang ajar nih. Kalau dari iPad peserta bisa nggak di-zoom? Atau Oh dari gitu HP ya? peserta? Iya. Ya udahlah, nanti kalian aja ngezoom masing-masing ya. HP ku nggak bisa untuk ngezoom. Sudah teman-teman, paham? Terus lanjut pakai eyeliner. Namanya ini eyeliner LT Pro. Nah, ini pakaikan yang agak panjang sampai depan. Tengok lihat bawah sayang. Nah, kalau pakai eyeliner bukan merem, dicatat. Pakai eyeliner itu tengok bawah. Ya, jangan dulu buka mata. Nah, bikin eyeliner itu teman-teman dari belakang ke ujung depan. Jangan dulu buka mata sayang. Kalau pengen masih mau hidup jangan buka mata. Nah, kalau udah sekarang kita bersihkan lagi ya. Bersihkan lagi yang jatuh-jatuh. Mana tadi pembersih wajahku ya? Hilang. Mana ya? Hilang ya.
Kok bisa? Oh, ini depan mata. Heran. Ini ya teman-teman, aku mau bersihin lagi pakaian tadi. Ya. Jadi ini aku bersihin yang kedua kalinya karena yang rontok-rontoknya ini perlu dibersihkan sebelum complexion. Lihat depan nggak apa-apa? Atas, Beb. Nah, ini sisa-sisa jatuh-jatuhnya eyeshadow nih aku buang. Ini tuh teknik make up India sebenarnya teman-teman. Kalau di Bollywood sana, make up artist tuh kayak gini. Mereka ngerias bagian alis dan eyeshadow duluan. Lihat depan. Nah, gimana? Sudah jadi ya? Sekarang kita lanjutkan ya, Beb. Nih, udah kotor banget kan? Terangkat loh. Sekarang kita lanjutkan, Beb. Kita lanjutkan menggunakan moisturizer. Di sini aku moisturizernya pakai dari Hakuhara. Ini karena satu-satunya moisturizer gripping ya di Indonesia yang bisa bikin kulit wajah tuh jadi super lengket banget. Pakainya cukup segini aja, dikit aja. Gak usah banyak-banyak ya, nanti boros. Nah, terus habis itu saya apply menggunakan kuas. Sedikit aja, ngit atas. Nah, biar enggak nge-crack nanti make upnya. Dan gripping ini juga bisa untuk bibir. Jadi bibir yang pecah-pecah, retak-retak karena dia masih jomblo, tidak pernah dapat asupan. Ya, bisa dilembabkan menggunakan gripping serum dari Hakuhara. Kamu jomblo ya? Pantas bibirnya kering. Nah, terus kalau sudah teman-teman, dikipas dulu sebentar. Nah, lanjut di sini foundationnya saya tidak mixing, tidak bakar, tidak apapun karena memang Artisan Pro ini sangat mendukung sekali untuk pemakaian tunggal. Makeup kalian mau di bawah laut, di bawah tekanan orang tua, di bawah gelombang tsunami, di bawah longsor, tetap aman teman-teman ya. Nih saya mau pakai 5 pump. Ini shade-nya aku pakai yang 020 Ecru ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dah ya. Aku pakainya menggunakan kuas. Tada. Lihat ya teman-temanan. Ini cukup pakai satu aja loh. Wah! Oh my God, best banget. Ini udah kayak di mixing pakai foundation cream. Dan kayak udah dibakar gitu, lihatlah. Apa-apaan ini? Kenapa kamu sebagus ini? Oh my God. Nah, cara penggunaannya teman-teman, kalian bisa ini ya, tarik dari atas ke bawah, kemudian nanti dibalik dari bawah ke atas. Seperti ini. Bagian bibir, bagian tengahnya nggak usah, nanti dia tidak nyaman ya. Begitu teman-teman, sangat mudah sekali. Kalian tidak perlu mixing lagi. Kalian tidak perlu membakar foundation lagi. Cukup pakai satu saja. Dari ini apa namanya? Alti Pro lagi bukan? Artisan. Kalau Alti Pro harus mixing dia. Ini cocok banget untuk mereka buru-buru yang mau satset ngejar setoran ya teman-teman. Biar bisa nyicil utang-utang kalian yang banyak itu. Sama utang kita banyak ya teman-teman ya. Kita adalah pejuang rupiah. Nah kalau udah sekarang kita tinggal blend ya. Ngeblendnya menggunakan sponge yang gede. Tuh gede banget ya. Langsung kalian ratakan saja sayang. Nah. Ini pengaplikasiannya tidak boleh terlalu tebal. Karena kalau tebal nanti bisa nge-crack. Untuk mengatasi di bagian smile line, kalian bisa gunakan spons yang kecil.
ya untuk narik. Nah, hilang kan? Kalau sudah hilang tinggal di blend lagi. Aku bisa jamin dia pasti akan jauh lebih tidak nge-crack ya teman-teman. Wow, sangat cepat sekali. Make up hanya 20 menit ini mah ya. Ini sudah berjalan berapa menit ya? Berapa menit ini? 15 menit kayaknya ya. 20 menit. Make up tuh nggak boleh lama-lama teman-teman ya. Nanti bosen, kalian nanti capek ya. Semua itu butuh me time. Butuh healing. Jangan kerja terus ya. Hati-hati yang area mata. Dah, sekarang dahi. Jangan sampai dahi ini kena ini ya teman-teman, kena alis ya. Nah, alisnya hati-hati, oke? Nah, begitu ya. Di atas bebku. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami untuk percompletionan. Cukup pakai satu saja. Sudah sangat heboh sekali. Ya. Kemudian, kita bisa menggunakan kontur. Kontur di sini saya menggunakan ini ya. LT Pro. Ini kontur saya gunakan untuk kontur dalam. Kontur dalam tidak harus menggunakan krim. Bisa juga menggunakan ini ya. Nah. Harus kecil hidungnya supaya mancung. Ini saya menggunakan spons yang kotak lembab. Tuh, mudah kan? Yang bagian atasnya dibaur supaya tidak terlalu strong. Nah. Kalau sudah, kita kan punya LT Pro tuh tadi yang ini. Kalian bisa ambil sisi yang lebih bersihnya untuk memperbaiki kontur kalian yang kurang rapi misal. Tapi punya aku udah rapi, tapi ya udahlah, cuman ngajarin aja gitu. Ya kan? Dia langsung jauh lebih rapi. Usahakan sampai ujung. Kalau dapat hidung yang kurang mancung, benar-benar sampai ujung, ya. Ini depan bed. Terus bagian bawah mata, saya bisa gunakan yang dari LT Pro juga, lihat atas. Sebagai concealernya. Supaya jauh lebih terang. Terang benderang. Tap. Menggunakan spons yang tadi yang besar. Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Tunggu dulu, ada yang kecoret sedikit. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pengaplikasian blush cream. Pengaplikasian blush cream di sini saya pakai ini teman-teman ya, dari Cilia. Ini yang pinky. Caranya pakai blush cream itu biar cepat adalah tinggal kalian totol gini. Totol gini. Oke. Terus kalian pakai spons yang gede lagi untuk ngebaurnya. Karena kalau pakai spons yang kecil ngebaurnya lama banget. Nah, seperti itu ya. Udah jadi. Selanjutnya kita pakai loose powder. Ini aku pakai yang dari Muak lagi. Sedikit aja.
Kalian harus apply di bagian bawah matanya terlebih dahulu menggunakan kuas. Karena bagian bawah mata ini rawan nge-crack. Dah, kalau sudah, baru bisa menggunakan sponsnya. Tipis-tipis aja. Jangan tebal-tebal. Kalau tebal-tebal nanti boros. Pertama, yang kedua terlalu kering. Ya. Terus habis itu nanti bisa jadi keki. Ini harus dipres. Jadi pemakaiannya itu ditekan press. Ya. Ditekan press gitu. Dah. Nggak usah banyak, dia sudah kering. Cukup. Sisanya untuk badan. Mudah. Kalau sudah, tinggal kalian sapu. Nah, dicatat ya kalau ada yang pertanyaan nanti tanyakan di akhir. Dah. Terus habis itu tadi kan kita punya spidol alis. Ini kita tebelkan dulu alisnya. Bagian sebelah sini ada yang kurang kering ya, Besti. Dah. Alisnya tebelin. Ini saya pakai ran ya teman-teman yang coklat tua. Nah, jadi kalau menebalkan teman-teman jangan ragu ya. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Biar nggak belepotan. Depannya jangan lupa dibaur lagi. Gitu ya, Wak. Beda kan alisnya yang satu yang udah ditebelin sama yang belum tuh. Lebih tegas kan? Iyalah. Satunya ini yang paling susah nih. Tangannya harus dibalik ya. Tuh, tangan kalian harus dibalik. Tangan dibalik gimana maksudnya ya? Gini. Tadi kan gini. Sekarang gini. Nah, gitu. Dah. Oke. Gimana? Mudah kan? Mudah banget. Eyeliner juga aku benerin dulu. Pokoknya yang kotor-kotor kena bedah langsung dibenerin ya. Biar kita nggak salah langkah. Dah, cukup. Nah, kalau sudah, lanjut ya teman-teman ya. Kita mengaplikasikan bedak ini ya, bedak padat. Ini aku pakai Run Kosmetik ya. Kak Gali kalau nggak pakai Run boleh nggak? Boleh, apa aja yang kalian punya. Ini kita bukan belajar tentang produk ya teman-teman. Kita belajar tentang teknik make up. Bukan teknik sipil ya. Kalau teknik sipil tuh jurusan kuliah teman-teman. Siapa ketawa? Nah, oke. Kenapa Kak Gali pakai Run? Ya, endorseku lagi kerjain Run. Ini semua produk yang aku pakai endorsan ya teman-teman ya. Jadi kalian harus bikin konten biar dapat endorsan. Soalnya jadi untungnya berkali-kali lipat. Udah kalian dibayar endorsement, kalian bisa affiliate kan, dan kalian dapat produk gratis. Jadi cepat menunjang program Kaya Raya kita bersama ya. Nah, udah ya teman-teman ya. Bedaknya seperti ini.
Bagus? Iya bagus. Bedak semuanya bagus, asal kalian bisa mengaplikasikannya pasti bagus. Terus habis itu tadi kan untuk kontur hidung saya pakai ini ya. Yang coklat tua. Ya. Apply dari atas telinga ke ujung bibir. Kenapa harus atas telinga, Kak? Supaya dia terlihat lebih tirus gitu. Ya, pertanyaan bagus. Kalau nggak punya telinga gimana, Kak? Ya di cancel aja, Kak, ya, kliennya. Maaf, Kak, nggak bisa kami kalau kliennya nggak punya telinga, Kak. Soalnya nanti kita ngonturnya susah gitu ya. Ke ujung bibir, 2 jari nggak sampai bibir, teman-teman ya. Ingat, 2 jari tidak sampai bibir. Bibir merah. Nah, terus habis itu di bagian dahi, baby hair, anak-anak rambut juga dikasih. Ya, bukan anak-anak bunda. Anak-anak bunda tuh anak bunda keluar lah berarti. Nah, gitu ya. Sama di bagian mana lagi? Rahang bawah. Rahang ini bukan di bagian atas ini. Nanti akan bergaris dia. Jadi di bagiannya sini. Oke, di bagian rahang tuna. Bukan. Rahang model sini ya. Tuh. Sudah ya, kalau sudah sekarang di bagian hidung pun dikasih lagi, jangan pelit-pelit. Hidung ditambahkan contour. Selesai. Lanjut, kita pengaplikasian apa sayang setelah kontur? Benar, blush on. Blush on aku lagi pakai yang orange, ini dari Armango. Senyum. Di-apply dari bagian depan ke belakang. Senyum, depan ke belakang. Tipis aja. Terus lanjut tambahkan blush on yang agak pinky. Itu bagian depan. Nah, kalau sudah teman-teman, lanjut. Kita akan baking ya. Baking di sini saya menggunakan LT Pro. Kalau baking nggak bisa pakai translusion besti ya. Baking itu harus menggunakan bedak yang ada warna. Ini aku pakai LT Pro yang natural bake. Nah, guna baking apa? Guna baking adalah untuk menyerap kadar minyak yang berlebih di bagian complexion. Dan juga untuk merapikan kontur blush on yang tadinya berantakan. Lihat depan sayang. Seperti itu ya baking teman-teman ya. Paham? Ya, paham cikgu. Ya. Sekarang kita lanjut pengaplikasian bulu mata. Aku merekomendasikan yang terbaru ya. Kalau biasanya kan kalian pakai expert. Nah, ini pakai Emily Beauty. Harganya lebih murah. Expert kan 100.000 ya. Kalau Emily ini cuma 60 ribuan. Ya, seperti ini. Dan dia itu jauh lebih rekat, jauh lebih pekat, teman-teman. Jauh lebih murah. Ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau yang berhemat, kayak aku ini ya, harus pakai Emily Beauty. Biar apa? Biar dapat 2. Kalau kita belinya expert kan cuma dapat 1 tuh, 100.000. Kalau ini udah dapat 2, teman-teman. Bisa kembali kalau lagi diskon. Lumayan untuk bayar parkir. Nah, Emily Beauty namanya. Terus bulu mata di sini saya menganjurkan kalian semua ya pakai ini. Cilia, nggak boleh yang lain. Please banget Cilia. Ini ya. Yang Latina. Ini punya aku ya. Ini bulu mata aku. Cucok tuh ya. Tuh ya. Ini bulu mata 3 dimension. Dimensi ya. Kalian tidak boleh menumpuknya karena jadi horor sayang. Jadi Susana nanti kayak aku tadi malam. Jadi ini harus satu aja. Ya. Terus gimana cara pasangnya Kak Gali? Tunggu dulu ya. Ini dilem. Lihat. Dilem teman-teman. Tuh. Udah ya. Dah. Ditaruh lagi. Oke. Aku kerjain satunya dulu. Moderator. Masih hidup dia? Iya, Kak. Ya. Ya. Kenapa? Lanjut dulu ya. Ini berarti lanjut aja terus. Iya, belum ada pertanyaan, Kak. Nanti aja di belakang ya. Ya. Oke. Nah, terus habis itu teman-teman, ini ya, ini ku jelaskan. Kalau kalian pakai bulu mata, jangan dalam keadaan jempol kalian di atas seperti ini. Kalau jempol kalian di atas seperti ini, nanti jatuhnya tuh turun, pasang bulu matanya turun.
Jadi cara pasang bulu mata yang benar adalah seperti ini. Ya. Tuh. Oke. Kalau mau matanya melek juga boleh. Seperti itu. Jadi bagian depannya itu naik. Ya teman-teman ya. Ya. Jangan terlalu ke depan. Ini depan. Tuh, gampang banget kan pakai bulu mata dari Cilia, ex Gali makeup artist. Ya iyalah. Ini udah aku desain supaya kalian tuh makainya tuh nggak gagal. Merem sayang. Jangan lupa diangkat-angkat teman-teman ya. Lihat bawah. Nah, terus habis itu ini di lem. Apanya? Bulu matanya lah. Masa bulu kaki? Nah, gitu. Sudah ya. Selanjutnya, Kitty Piki sisir. Nah, ini harus disisir dulu biar apa? Biar dia naik. Biar dia enggak jugruk ya. Aduh, bahasanya jugruk apa ya? Turun gitu ya. Ini enggak tajam lah sisirku ini. Pakailah sisir-sisir yang tajam teman-teman biar enggak menggumpal. Nah, udah jadi. Satunya. Kalian kalau naikin ini jangan gini ya. Nanti bagian apa namanya? Alisnya rusak, bagian concealer alisnya. Jadi harus pakai telunjuk. Oke? Ya depan sayang. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan angkat. Angkatnya pakai pinset dan juga spatula lihat bawah. Di depan. Nah, jadi dia naik seperti itu ya teman-teman. Lihat bawah. Jadi naikinnya menggunakan dua alat ini. Di depan. Nah, soalnya kalau tidak menggunakan dua alat itu bisa ini ya. Apa? Gagal angkatnya, turun dia. Lihat bawah, Beb. Ini dibalik. Diisi. Harus pakai pensil yang empuk biar tidak menangis. Di depan. Nah, sudah hitam kan? Satunya lagi. Jadi lem ini tuh benar-benar lengket banget teman-teman. Ngebersihinnya tuh susah banget. Pokoknya ngebersihinnya pakai Emily ini effortless. Kok effortless sih? Effort. Dia nggak akan copot 7 hari 7 malam. Lihat bawah. Lalu pakai yang spidol. Hitamkan. Aduh ini gampang banget deh, Bes. Udah kan? Satunya. Ini saya masih pakai LT Pro yang tadi ya. Nah, kemudian lihat ke bawah. Baru kalian eyeliner. Jangan melek dulu ya. Nanti bleber, Wak. Nah. Ini di eyeliner untuk tahap finishingnya, Beb. Agak nunduk sedikit, sayang. Oke, jangan buka mata dulu ya. Seperti itu, ya. Rapi kan? Iyalah. Makeupnya Galih Muah. Tuh. Udah India banget makeupnya. Memang patokan aku tuh kiblatnya makeupnya Bollywood ya, Wak. Nah, kalau sudah sekarang kita lanjut ke pengaplikasian Mas, spidolku ya. Sumpah spidol ini hilang ya.
Nah, kalau sudah teman-teman, ini bisa kalian hapus backingnya. Yang bagian bawah, tunggu dulu. Yang bagian atas belum mateng soalnya. Sekarang baru kita mengaplikasikan lipstick. Tapi sebelumnya saya bingkai dulu ini pakai, ini teman-teman ya, pakai spidol yang tadi. Nah, gampang banget kan? Ya, sambil nunggu ini kering soalnya ya teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan untuk pengaplikasian lipstick. Ini lipsticknya aku pakai dari LT Pro nomor 01. Ini lip matte teman-teman ya. Aku pakai yang warna nude dulu. Jangan lupa ditutup. Apanya yang ditutup? Usianya, bukan ya. Garisnya. Ada motor lewat ya. Nah, ini saya menggunakan lipstick yang sangat cipokable. Cemotos, temapo, cemipo. Dan ini matte finish. Kalau pengaplikasian lipstick teman-teman, full aja nggak apa-apa. Yang warna nude dulu ya. Nanti kita ombre. Ini jentik kalian ini, aduh jentik lagi apa ya? Kelingking harus menempel di sini. Nah, soalnya kalau tidak menempel nanti dia akan belepotan sayang. Oke. Kuasnya enak banget ini. Pendek gitu. Jadi bisa serapi itu sayang. Nah, udah ya. Ya depan dulu, biarkan dia kering dulu dan ngeset. Ani-ani banget. Wih, manja, Lita, beng-beng, ulala. Nah, kalau sudah, kita hapus dulu backingnya. Tuh, blush onnya sudah mulai soft. Di depan. Gitu ya, Wak. Sangat gampang kan? Iya, Kak Gali, gampang. Gampang banget, Kak Gali. Oke. Bisa dilanjut. Lihat atas. Sekarang ini aku pakai NYX. Jadi untuk bagian depan bawah matanya aku mau pakai warna putih biar dia lebih melek. Ya ini agak ganjel dikit nggak jadinya? Kena soplen dikit tadi. Enggak kan? Dikit ya? Ganjel dikit. Hah? Tapi nyaman apa enggak? Enggak apa ya? Tahan bentar ya. Maaf. Nah, terus aku pakai ini yang warna utama tadi. Yang depan. Ini aku gunakan untuk di bagian itu bawah matanya teman-teman. Udah dikit aja ya. Gampang kan? Ya dong. Bersihkan lagi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan maskara bawah dan bulu mata bawah teman-teman ya. Sebelum pakai bulu mata bawah, di maskara dulu. Lihat atas. Selesai, dikit aja.
Nah, jadi kenapa sih alasannya harus pakai maskara dulu? Karena kalau tidak dimaskarain dulu teman-teman, dia akan tidak menyatu antara bulu mata asli dan juga bulu mata yang palsunya. Atas. Nah, ini saya akan berikan lem. Pakai email yang tadi. Di depan, Kak. Nggak apa-apa, lihat depan ya. Lalu untuk bulu mata bawahnya, saya pakai bulu mata lusinan saja. Yang ini dari koleksi bulu mataku.id yang murah-murah yang 2000-an ya. Nah, ini aku ambil bulu mata bawahnya. Pasangkan sedekat mungkin. Nah, di depan. Oke. Sudah jadi teman-teman ya. Satu lagi. Jadi kalau pasang bulu mata tuh di bawahnya bulu mata yang asli ya. Di depan. Di bawahnya ingat, bukan di atasnya. Oke. Kita akan finishing sedikit. Kita bersihkan di depan dulu. Sini. Lagi satunya. Di depan. Nah, jadi kita bersihkan mana yang masih kotor. Di depan aja ya, saya akan bersihkan. Ini namanya koreksi teman-teman ya. Sebelum kita mengakhiri wajib dikoreksi dulu. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke pengaplikasian. Ini face mist. Di sini saya pakainya tuh face mist ya, bukan apa namanya, setting spray. Kalau setting spray tuh bikin matte banget. Kalau face mist ini bikin lembut, lembab, smooth. Nah, saya nggak suka pakai setting spray ya, sukanya pakai face mist. Ini aku pakai dari Cilia karena wanginya bubble gum. Enak banget, nyegering banget. Selanjutnya, nah ini highlighternya saya pakai dari Alti Pro. Saya pakai di bagian ujung hidung, di bagian tengah hidung, di bagian pipi. Ingat ya, kalau membuat highlighter benar-benar di bagian ini teman-teman tuh. Ini namanya highlighter pedang pora. Nah, di bagian dagu, di bagian pipi, jangan bikin kumis kucing ya. Nah, begitu ya. Selanjutnya, kalau kalian mau pakai serat, boleh ditambahkan seratnya. Tunggu dulu ya, seratnya menggunakan... Kalau kalian, aku merekomendasikan lebih pakai pensil ini nih. Pensil alis tarik benang. Tangannya yang ini, apa namanya? Ini lupa lagi namanya. Kelingking ditaruh di bagian hidung. Udah deh, jadikan seratnya tuh. Coba kamu deketin dong. Gitu. Ya, coba kamu deket aja deh. Terus habis itu gini ya, teman-teman liatin bikin seratnya nih. Gini nih. Tarik. Udah. Ini panjangnya segini ya. Ini kan kontur. Udah segitu. Udah gitu ya. Gampang kan? Jadi, mundur lagi Beb dikit. Gimana teman-teman? Gampang kan? Nah, terus habis itu di bagian tengah bibirnya aku mau pakein ini. Alti Pro yang
nomor 02. Ini warna merah. Dan ini harus cepat kalian blend karena memang itu ngesetnya secepat itu teman-teman. Ini tuh matte banget. Aku mau ombre merah. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kan ombreannya cepet kan? Coba deket dong, deket. Nah, gitu ya. Lagi dikit. Nah, sedikit aja merahnya mah ya. Terus langsung kalian tarik-tarik gitu. Secepat itu ngesetnya kalau nggak cepat dibaur dia nggak bisa ngebaur teman-teman. Karena ngesetnya tuh sangat 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 cepat tuh. Itu udah mulai susah tuh. Nah, gitu ya ombrenya gimana? Manis kan? Selanjutnya aku pakein lip gloss. Ini lip glossnya dari LT Pro, Lip Glow Oil. Ini yang warnanya itu bening, aslinya sih bening. Aslinya bening teman-teman ya, cuman sering kepake untuk make up. Alhasil jadi berwarna merah. Nah, ini aku bersihin dulu. Tadi kena gigi sayang, hilaf ya. Tutup lagi sayang. Terus ini lip glossnya juga aku baurkan. Jadi yang bagian luar itu nggak boleh banyak lip gloss ya. Kalau yang bagian luar banyak lip gloss tuh nanti bleber. Terus kalian harus sedia tisu untuk kayak lap. Waktu habis ngeblend langsung dilap, habis ngeblend langsung dilap. Gitu ya. Gampang kan? Aduh, cantik banget cium. Nah, ini terus diilangin sedikit-sedikit luarnya. Biar ombrenya tuh makin gemoy. Tadi kan bibir dia seksi banget. Soalnya kalau langsung di full merah, jadinya kayak jontor gitu teman-teman. Jadi harus seperti ini. Dan terus habis itu terakhir aku mau semprotkan ini. Ini dari Nacha Beauty teman-teman. Supaya apa? Supaya bagian dada dan wajahnya tuh lebih berkilau ya. Jadi cara pakainya tinggal disemprot aja gini. Ya, kalau mau lihat, dia memang jauh lebih berkilau. Kelihatan nggak? Gitu ya. Terus yang bagian wajahnya juga aku mau semprot tutup mata dulu. Dan sudah selesai. Dia make up 100 juta lah gali make up artis. Moderator. Iya, Lancang. Kak. Di sini nih lagi nyeting kamera aku. Sudah selesai. Iya, cantik. Udah selesai. Iya, oke, kita tanya jawab ya. Ya, cantik kan? Berapa Cantik menit banget. ini jatuhnya tadi? Benar, berapa menit? 1 jam loh. Ih, kok sejam sih? Kan aku tadi harusnya 30 menit. Maaf ya, Ya. meleset dikit. Ya, masih setengah jam. Cantik Kayak kan? ini cantik banget, Kak. Ini udah siap menikah nih kakaknya. Ini 19 tahun, gas. Jangan. Bibit unggul ini. Ini kita berdayakan dulu. Oh, gitu lah. Boleh, boleh. Ini Ya, aku ini kalau ke aku mau ngelihat yang tulisan-tulisan berjalan itu kayak mana ya? nggak bisa tuh. Adanya yang lope-lope yang berjalan, Kak. Aku aku mau buka pertanyaan tanya jawab, Kak. Oh Yang iya, langsung iya, ngobrol sama dapat kakak ya. mantul lem yang digunakan. Oh, banyak banget pertanyaan ini. Bagus banget. Makasih ya. Saat Iya. memakai beauty blend. Wah, iya, ya, itulah ya. Oke. Ini kita langsung tanya jawab aja, Kak. Udah ada yang raise hand nih. Ya, Oke. Kak Arafi, halo Kak Arafi, selamat siang. Boleh silakan open mic, Kak.
diambil. Bentar. Gimana? Ya. Halo Kak Gali. Halo. Perkenalin aku Arafi dari Garut. Ya. Ya. Aku mau nanya Kak Gali, kalau perbaiki hidung yang kadang udah di make up tuh suka jadi bintik-bintik hitam, terus Hmm? jadi berkerut hidungnya sama biar gak, bentar. Biar alisnya itu biar sama banget itu gimana ya Kak? Ya, pertanyaan yang bagus. Yang pertama kita Nah, jawab dulu bagian hidung. soalnya aku Yang hidung kenapa suka geser? pemula jadi kadang kurang tahu. Ya, yang bagian Iya. hidung kenapa masih suka geser? Yang bagian hidung kalau masih suka geser berarti belum dikasih bedak tabur sebelum foundation ya. Jadi sebelum foundation ini wajib pakai banget diaplikasikan loose powder sebelum foundation supaya hidungnya itu keset. Nah, terus habis itu kalau sudah terlanjur kecelakaan gimana? Kalau sudah terlanjur kecelakaan, cara benernya adalah tinggal kalian semprot aja menggunakan face mist seperti ini. Disemprot bagian hidungnya, terus habis itu tinggal kalian gesek. Kalian agak gesek menggunakan beauty blender seperti ini, terus habis itu tinggal kalian tambal. Tambalnya pakai apa? Tambalnya nggak boleh pakai foundation lain selain latu lipnya. Terus habis itu tinggal kalian ambil, kalian tambal sedikit, langsung kalian timpa lagi pakai yang namanya loose powder. Udah ditimpa pakai loose powder, jangan ditimpa pakai bedak padat lagi karena nanti jadinya menggumpal. Jadi tinggal kalian bersihkan seperti itu dan timpa menggunakan highlighter. Tap tap set. Selesai. Gitu ya. Jadi tipsnya seperti itu, Kak. Disemprot, terus habis itu dikasih bedak tabur, terus habis itu dipakein highlighter. Seperti itu untuk cara menghilangkannya. Kemudian kita akan berbicara tentang alis yang persimetrisan ini ya. Untuk alis kanan kiri ini untuk menyimetriskan itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Asalkan kalian menggambarnya tidak sampai depan, hanya sampai tengah aja, terus bagian depannya tinggal kalian serat-serat menggunakan pensil alis tak benang. Insya Allah nanti alisnya tidak terlalu beda jauh teman-teman ya. Kecuali kalian ngebloknya sampai depan, pasti itu nanti akan beda sebelah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi usahakan nanti kalian harus pakai serat-serat aja bagian depannya, jangan di blok seperti yang belakang ini supaya alisnya sama. Seperti itu ya Kak, penjelasan dari saya. Kak, Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan ya, berikutnya, Kak. Ini banyak banget Kak yang udah raise hand. Ya Allah, Masya Allah. Ini dari Kak Uli. Kak Uli, halo, selamat siang Kak Uli. Boleh silahkan open mic Kak Uli. iya. Halo, selamat siang Kak Uli. Kak Uli. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum. selamat siang. Waalaikumsalam. Eh, aku mau nanya, itu Mas Gali, yang Ya. apa pondinya itu bisa dipakai untuk yang pagar ayu yang di bawah tenda? Kan kalau di Bisa. Baru ini kan, iya daerah Baru Sulawesi itu kan kebanyakan bawa tenda yang acaranya. Itu bisa enggak pondinya itu dipakai? Bisa. Ini pondinya ini kan sangat kuat banget nih. Mau digosok seperti ini juga aman banget. Tidak ada geser sama sekali. Tuh, coba ya. Coba lihat tuh ya. Dia halus, Oh lembut, iya iya. tanpa filter. Ya. Cuman kalau misalnya ini kan agak mahal, harganya 300 ribuan. Kalau misalnya untuk pagar ayu ini kemahalan sayang ya. Ini untuk Oh pengantinnya. iya. Kalau yang Oh untuk iya. kalau yang untuk pagar ayunya saya lebih merekomendasikan pakai ini. Oh Ini. latu. Iya. Latulip. Ini ya tadi untuk concealer alis, bisa untuk pondi juga langsung digesek aja. Ini harganya cuma 50 ribu. Kalau ini 300, ini untuk pengantinnya ya. Oh iya. Mm-mm. Ada pertanyaannya masih yang perbedaannya make up untuk wisuda sama yang kayak yang pagar ayu sama make up pengantin. Perbedaan Kalau dari makeup pengantin dia, kalau makeup pengantin dia detail seperti ini. Alis diserat, bulu matanya tebal ya. Terus habis itu blush on-nya cetar, alisnya agak besar. Kalau untuk yang pagar ayu atau untuk yang bukan pengantin, alisnya lebih kecil, tidak usah diserat. Bulu matanya juga, bulu matanya pakai yang seperti ini, yang lusinan, bukan bulu mata 3 dimensi ya. Terus habis itu alisnya tidak terlalu besar.
eyeshadow-nya bukan cut crease, yang eyeshadow biasa aja, gitu ya. Oh iya, oh iya. Makasih Mas Gali. Ya, ya, sama-sama. Oke, lanjut. Langsung kita ke penanya berikutnya, Kak Yusni Handayani. Halo Kak Yusni Handayani, boleh silakan on mic, Kak. Kak Yusni Handayani. Aku hitung sampai 5 ya, Kak. 1, 2, 3, Kak Iya. Yusni Handayani. 4, 5. Oke, kita next ke penanya berikutnya, Kak Anisatul Mardia. Kak Anisatul Mardia, silakan on mic, Kak. Selamat siang. Halo, siang Kak Gali, salam kenal. Iya, dari mana? Dari Palembang, Kak. Palembang. Saya sering ke Palembang. Kak, aku mau tanya, kan kadang kita itu aplikasiin foundation, kita tuh taunya foundation itu udah mateng atau belum tuh gimana? Kadang kita udah lama tap-tapnya, tapi masih ngecap jari, Kak. Mm. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, untuk lip liner. Kan kita pakai lip liner dulu kan kalau untuk lipstick. Tapi kadang, Kak, apa namanya tuh, lip linernya tuh nggak hilang. Padahal udah ditutup pakai lipstick. Itu Mm-mm. gimana, Kak, ngatasinya? Itu doang, Kak. Oke. Makasih, Kak. Pertanyaan yang pertama akan saya jawab dari foundation. Foundation matang tidak matang itu tergantung dari kalian ngeblendnya itu loh teman-teman, dan juga tekstur foundation. Kalau memang tekstur foundationnya itu memang liquid atau yang sangat cair sekali atau banyak moisturizernya, saat kalian tepok-tepokin sampai 2 hari 2 malam juga tetap bakalan cap jari. Karena itu tekstur. Ya, itu termasuk jari jenis foundationnya. Cuman teman-teman, kalau misalnya jenis foundationnya kayak aku pakai tadi, mau digesek, mau dicap jari, ya nggak bakalan ada cap jari. Karena memang basicnya dia adalah foundation yang matte. Foundation matang, tidak ada foundation tidak matang, teman-teman. Yang ada foundation sudah ngeset atau belum, ya. Jadi gini teman-teman, kalau ngeset itu berarti udah kalian tap, berarti itu udah langsung ngeset, ya. Kalau misalnya kalian tidak tap agak dalam, berarti dia tidak ngeset gitu. Jadi kalian kuncinya ada di ngetapnya teman-teman, tuh. Di tap, ya. Kalau sudah berasa kayak sudah smooth gitu, berarti udah nggak usah kalian cap-cap jari. Oke sih sebenarnya itu nggak masalah, cap jari atau bukan cap jari itu lebih ke apa ya, tekstur si ininya, si foundationnya, ya, tekstur dari foundationnya. Jadi itu bukan sebagai acuan udah ngeset atau belum. Nah terus pertanyaan kedua adalah lip liner. Lip liner kan di sini saya pakai spidol. Terus habis itu kenapa tidak bisa tertutup, sedangkan punya saya bisa tertutup? Ya, berarti dari jenis lipstiknya kakak. Kalau kakak menggunakan lipstik yang tidak cover, ya dia tidak akan tertutup gitu. Jadi kalau aku menyarankan lebih pakai lipstik yang sangat cover dan matte supaya dia tertutup seperti ini, teman-teman tuh. Tertutup kan? Gitu ya. Jadi dari lipstiknya kuncinya. Paham ya? Paham. Paham. Kita ke Dong penanya apa berikutnya belum? nih, Kak. Belum. Kenapa? Kak. Sudah paham kok. Oke, mantap lah. Ini udah jago-jago, Kak. Cuman konfirmasi aja itu. Ngetes aja itu. Iya, tiba-tiba ujian ya, Kak. Ini Iya. kita ke penanya berikutnya nih ya. Ada dari makeup artist juga nih, karena namanya Sulis underscore makeup. Boleh silakan Kak Sulis underscore makeup on mic. Selamat siang. Kak Sulit. Halo, selamat siang. Ini pertama kalinya saya sama Kak Gali. Ya Allah, deg-degan aku. Dari mana Kak Sulit? Dari Alang online aja deg-degan, apalagi ketemu langsung. Kak Sulit dari dari Ponorogo, mana? Kak. Main Kak ke Oh, Ponorogo. Iya. Nah, pertanyaan Iya, Kak. pertama, saat memakai beauty blend itu kan ada di YouTube itu harus dibasahi pakai setting spray atau face mist. Itu apakah harus dibasahi atau enggak? Kalau memang dibasahi harus pakai apa? Kemudian yang kedua, merek celak hitam tadi apa ya, Kak ya? Saya lupa, Ya, belum kecatat. ya. Terus yang ketiga, mata sipit. Saya tuh dapat pengantin itu seringnya mata sipit. Apakah harus pakai cut crease atau tidak? Mm-mm. Itu, Kak. Oke, Kak. Oke, tentang membasahi spons.
Kalau saya ini hanya mencelupkan aja ke air, kemudian saya peres menggunakan tisu. Tidak perlu disemprot-semprot inilah, face mist lah, begini-begini ya. Iya, Itu iya, orang jualan, ya. Itu orang iya. promosi face mist, Kak. Itu orang promosi setting spray biar beli. Kalau aslinya tuh Oke, nggak usah, nggak ngaruh apapun, Kak. Jadi ya udah nggak usah disemprot-semprot. Yang pertama. Terus yang iya. kedua adalah tentang cut crease. Apakah cut crease ini bisa digunakan untuk mata sipit? Iya. Tadi dia matanya sipit, lipatannya aja kecil tuh. Cuman coba ya, saya coba lihatkan dengan dekat. Iya. Ya, itu sebenarnya tuh matanya tuh sipit, Kak. Buka mata, lipatannya tuh deket banget sama si ini eyeliner. Cuman Eyeliner. cut crease ini memberikan pola palsu pada kelopak. Jadi seolah-olah ada kelopak palsu di situ, ada kelopak baru. Padahal itu tadi bukan kelopak, itu cut crease. Nah, makanya kalau udah pakai cut crease nggak usah lagi pakai Scott, Scott. ya kan? Iya, Karena kalau ini dipakein Scott malah jadi double dia jadi gini, jadi merem iya, dari iya. depan. Jadi kayak gini, Kak, matanya, sayu. Oh iya, heeh. Nah, jadi kalau misalnya mata sipit, kalau misalnya tidak menggunakan cut crease, silahkan monggo di atas lipatan bikinnya, tapi tidak boleh menggunakan Scott lagi karena nanti ke double. Tapi kalau misalnya menggunakan eyeshadow bauran, eyeshadow yang natural, silahkan menggunakan Scott. Soalnya kalau enggak nanti dia bulu matanya tuh langsung naik tanpa ada lipatan. Kalau ini seolah-olah dari jauh ada lipatan kan? Iya, benar. Padahal itu bukan lipatan, itu cut crease, Kak. Coba kita deketin lagi ya. Makanya kemarin itu saya sempat pakai cut crease, tak kasih Scott lagi, kok jatuhnya aneh gitu. Aneh, nggak bisa. Makanya kan hari ini temanya cut crease, jadi aku nggak ngajarin Scott. Iya, iya Kalau benar. misalnya kalian cuma pakai bauran-bauran gitu, pakai Scott harus. Oke. Merek Itu celak, ya, Kak. Kak. Merek celak tadi apa yang Oh, hitam? merek celak. Merek celak yang hitam, LT Pro. Tapi ini udah discontinue, dia tapi ganti packaging aja kok. Tapi sekarang udah diputar bawahnya. Jadi matic. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Ya, Kak jadi Gali. soalnya ini bagus, Kak. Ini nggak bleber tuh, nggak lihat atas tuh. Ini nggak di sini tuh nggak hitam kan? Iya. Heeh. Coba lihat ya. Tuh nggak hitam, tetap bersih. Siap. Ya, Kak, sama-sama. Adakah Oke. lagi? Iya, ada banyak, Kak. Kita langsung move ke Kak Lutfia. Kak Lutfia, halo, selamat siang, Kak Lutfia. Boleh silakan on mic. Assalamualaikum. Salam. Kak Gali, maaf mau nanya kalau Ya. kalau buat nentuin set foundation buat biar nggak abu-abu gitu gimana caranya? Terus yang Oh kedua ya. nentuin tinggi alis. Nah itu ujung sama tinggi alisnya aku masih bingung caranya gimana. Hmm. Udah itu aja sih. Kalau Makasih. untuk kalau untuk pemilihan foundation, saya lebih merekomendasikan warna-warna yang kuning, Kak. Jadi base-nya itu kuning seperti ini. Jadi besok kalau dapat kulit yang warnanya putih, warnanya coklat, warnanya kuning, ya tetap dia dipakaikan yang warna kuning pengantin atau kuning langsat seperti ini supaya tidak abu-abu. Soalnya teman-teman, kalau misalnya kalian nanti bikin make up-nya itu diputihin, ya bakalan oksidasinya itu abu-abu. Kalau ini nanti oksidasinya tetap kuning tapi kuning gelap gitu. Jadi jauh lebih aman. Kalau pakai foundation warna kuning. Tiba-tiba pengen ini apa namanya? Mixu ini apa? Americano Americano lemon. Enak ya? Iya, Kak, lanjut ya. Tiba-tiba pengen gitu. Nah, terus habis kayak tiba-tiba di dalam hidung ini kayak ada aroma itu gitu loh. Enak kayaknya ya. Nah, terus habis itu, Kak, saya mana tadi? Tanya apa dia? Foundation kan harus warna kuning, nggak boleh beli warna Ya, putih. Sama apa, Kak? setnya set apa Kak? Nomor berapa Oh, tuh? iya. Shade-nya. Ah, Shade-nya ini ECRU. Ekru. 020. Nah, terus habis itu untuk ketinggian alis. Ini untuk ketinggian alis, teman-teman. Ini tuh untuk ujung depannya ini pas shading. Terus habis itu lihat depan, Kak. Nah, ujung ininya, ujung ketinggiannya dari ujung hidung, tengah bola mata, terus ketinggian alis. Dan yang terakhir, ujung hidung, ujung mata, ujung alis. Gitu ya, Kak. Jadi gini. Nah, untuk kalau ketinggian yang benar-benar pola-polanya Kak, ketinggian ini, disesuaikan aja.
Kalian mau tinggi seperti ini, ya, mau yang datar seperti ini, bebas. Cuman kalau aku bikinnya yang tingginya sedang-sedang saja, yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Kalau untuk ketebalannya, Kak, maaf, Ketebalan apa, Beb? alisnya. Nah, itu Eh, bebas. jarak bawah sama atas gitu. Ini besarnya kan? Iya, besarnya itu. Itu bebas, Kak. Nanti Kakak bisa menyesuaikan. Kadang klien ada yang minta besar, ada yang minta kecil, ada yang minta sedang. Nanti kan kita bisa adjust. Kan tadi kan kita kan bikinnya di awal, terus kita concealer. Nah, itu jauh lebih bisa Kakak atur gitu. Kak, aku mau yang kecilin dong, Kak. Bisa kita atur lagi. Kak, aku mau yang gede dong, Kak. Bisa kita gedein lagi. Kalau aku sih ukurannya sedang, Kak. Oke, makasih, Kak. Itu disesuaikan aja. Iya, sama-sama, sayang. Oke, kita move ke pertanyaan berikutnya Kak dari Kak Martina Iya. Krismi. Kak Martina Krismi, halo selamat siang Kak Martina Krismi. Martina Crispy. Krismi, Crispy Kak Crispy. Gali. Crispy Oh, apa ya ya. Kak? Lele kali crispy. Crispy Gimana, ya. Kak? Kak Gali, aku mau tanya dong, gimana sih biar make up Ini itu? aura Jawanya medok banget ya. Apa, Kak? Aku di Jogja Kak Gali, BTW aku di Sleman. Iya, aura-aura logat Sleman ini kental. Jadi Kak Gali, aku tuh mau tanya. Jadi aku mau tanya nih, gimana Kak ngomong caranya? jadinya biasa aja. Jadi gitu. Oh iya, jadi biar make up-nya tidak luntur. Make Lanjut. up-nya tuh nggak luntur saat keringetan, padahal kita udah pakai primer gitu loh. Terus? Ya, kan kita kadang-kadang kita pakai primer nih, apakah harus double primer atau gimana? Soalnya kan kadang cuaca di Jogja ini kan kadang panas banget ya Kak, apalagi untuk acara Bukan event kadang, siang Kak. gitu. Tiap hari, tiap saat, tiap menit, tiap detik. Ya itu kadang tuh kayak panas banget. Nah itu padahal kita udah kasih primer, kita udah pakai primer yang dari LT Pro, kita udah pakai primer yang dari Makeover yang Hydra Stay. Itu dia kalau keringetan dia ngeluh, customer itu akan mengeluhkan kayak luntur ataupun cracky. Ada yang salah nggak Kak Galih? Misal iya. tipsnya nih foundationnya tipis atau ada rekomendasi produk gitu Kak? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Udah ya, tak jawab. Nah, untuk make up yang biar kena hawa panas itu tidak luntur adalah kalian tidak boleh menggunakan pelembab lebih dari satu, ya. Jadi harus satu, tok, til, ya Kak. Misal aku nih kan tadi pakai Hakuhara, boleh. Terus habis itu kalian mau pakai LT Pro Aquabus, boleh. Tapi pakai satu tok, satu saja. Tidak boleh ditumpuk-tumpuk, ya. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, foundation. Untuk panas banget ya. Sebelum foundation, kalian harus kasih bedak dulu. Jadi, mana area yang suka berminyak, kalian kasih bedak dulu, ya kan, bedak tabur, baru bisa kalian timpa menggunakan foundation. Oke? Terus habis itu yang ketiga, kuncinya ada di sini, salah satunya. Loose powdernya harus muak, karena muak ini ada kandungan silika yang bisa menyerap kadar minyak berlebih. Jadi kalau misalnya ada minyak, ada keringat, langsung keserap sama si bedak tabur dari muak ini. Gitu. Terus kayak bedak padat segala macam bebas. Nah untuk foundation, apakah harus pakai ini? Enggak, foundation bukan penentu Kak. Jadi foundation itu mau kakak pakai LT Pro, mau kakak pakai apapun ya, muak segala macam, boleh terserah. Biasanya kalau di cuaca panas banget wisudaan gitu pakainya LT Pro Smooth Corrector ya. Nanti bisa kakak campur ini sedikit aja gitu boleh juga. Cuman kalau aku suka yang tipis sih, jadinya ini tok udah cukup. Ini aja nggak usah dicampur foundation cream aja udah kayak pakai foundation cream. Tuh ya kan? Dan ini nggak akan luntur Kak. Karena memang ini foundationnya sudah dirancang untuk panas-panasan ya, super matte banget. Ini matte banget loh, ini kering gitu. Ya. Gitu ya, Kak. Oke. Ini nanti kalau misalnya belum paham Kak Martina Krismi boleh banget nanya lagi di grup gitu ya, diskusi gitu ya. Nah, Ya. kita langsung ke Kak Luluk Istiqomah.
Masya Allah, nama yang cantik. Oke, Kak Duduk Istiqomah, boleh silahkan. Halo, Assalamualaikum. Minum dulu ya, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Iya, Kak. Gimana? Jadi gini, Kak, aku mau tanya. eh Kalau kadang kan di bawah mata suka ngekrek gitu, Kak. Hmm, Itu gimana, Kak? Buat maksudnya biar bisa mulus gitu. Terus ya, sama kalau aku paling susah buat gambar serat alis, Kak. Kadang suka nggak sama, kadang ketebelan gitu, Kak. ya. Sama itu apa? Kalau fondi yang buat muka berminyak sama itu katanya yang untuk sering pakai skincare kan kadang sering longsor gitu, Kak. Ya, Udah itu aja sih, Kak. ya. Nah, jadi Kak, untuk pertanyaan yang pertama ya, aku akan jawab tentang apa tadi ya? Apa bawah mata? Oh Bawah ya, mata bawah mata, bawah mata. Ih, kamu salah. Bawah mata kenapa suka nge-crack? Karena biasanya kakak kan nyampur foundation cream sama sama yang liquid kan. Nah, ya terus ya. kakak blonyok tebelin kan? Pasti kakak tebelin itu. Aku yakin bagian bawah mata pasti tebel foundationmu. Ya pasti bakalan agak crack-crack gitu. Tapi kalau foundationnya bawah matanya tipis, teman-teman kayak aku tadi, dia akan tetap aman, smooth, ya kan? Nah, terus habis itu untuk mengconcealer, tinggal tak tambahin ini aja dikit. Tadi tipis banget, tinggal tak tap gitu untuk meng-highlight biar bagian bawah matanya tuh cerah. Jadi kuncinya adalah supaya nggak nge-crack atau biar tidak berkerut ya. Nggak boleh tebel-tebel foundation di bagian bawah mata. Satu. Dan loose powder di bagian bawah mata bedak tabur itu tidak boleh tebel-tebel juga. Oke? Nah, terus habis itu untuk serat, usahakan kalian menghindar dari perseratan spidol karena itu susah banget. Kalian harus pakai ini aja ya. Ini tuh pensil alis tarik benang yang sangat gampang dan ini harus dipipihkan seperti ini ya. Dipipihkan atau dipemes teman-teman supaya apa? Supaya ya bisa kalian ini tuh. Supaya kalian bisa bikin seratnya tuh jauh lebih gampang dan serat itu bukan seperti ini. Nah, bukan seperti ini. Nanti susah kalian. Ya kalau untuk aku yang sudah pro banget sih gampang ya. Cuman kalau untuk kalian yang masih pemula susah banget bikin serat melengkung seperti ini. Jadi kalau bikin serat kayak aku ajarkan tadi gini aja. Tegak-tegak datar gini aja. Itu jauh Oh, lebih gampang. iya, Oke? aku Jadi pakai pensil teknik yang alisnya gampang juga aja ada. pakai ini. Iya, aku punya, Kak. Tapi nggak aku pakai. Nah, tapi harus kamu pipihkan pakai ini ya, silet ya, biar gini. Oh iya, Kak, ya. Nah, jadi diginiin. Tuh, biar nanti dia tipis. Gitu ya. Tadi Ya. satunya apa? Krim. Mengatasi itu foundation yang wajahnya Oh, berminyak foundation cream. pakai skincare. Oh iya, kalau pakai foundation cream untuk ngatasinnya pakai yang ini, pakai yang gripping-gripping gini loh, Kak. Pokoknya kalau Kakak beli pelembab yang tulisannya ada grippingnya, yang bisa gripping gini loh. Nah, Iya, biar iya. apa? Biar lengket karena wajah yang menggunakan krim-krim perawatan jahanam, krim-krim setan ya, itu dia kulitnya tuh jadi licin, licin kering, nggak bisa nempel. Jadi si complexion-nya tuh nggak mau pegangan gitu. Nah, makanya kita lem dulu. Lemnya pakai ini yang mengandung gripping-gripping gini pelembabnya gitu ya. Iya, Kak. Terima kasih, Kak Gali. Sama-sama. Satu Sekarang lagi. satu. Apa, Kak? Masih ada lagi materinya, Kak? Udah Masih pertanyaannya satu banyak. lagi, Kak. Enggak, masih banyak. Iya, iya, satu lagi, satu lagi. Ini Gila jadi kan kalau ayah, lupa mau bisa semua aku jawabin. Mau makan siang aku. sabar, Kak. Masih banyak yang excited nih. Satu aja lagi ya, Kak. Capek kali aku jawabin udah. Ini satu yang beruntung nih. Coba yang Raisa nih boleh on cam nih, biar bisa dipilih. Ada mantep banyak banget Kak yang on cam Kak, Masya Allah. Oke, satu lagi nih karena Kak Galinya udah lapar nih. Oke, kita pilih Kak Ayu yang di ITB nih, buset. ITB bukan sini, jauh banget. Kak Ayu. TB di mana? Nah, Pak, Jawa boleh Barat ya? aku ini Kak
Silakan bertanya. Assalamualaikum, selamat siang. Halo, Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Ayu dari Bogor. Kak Gali, ini pertama kali aku ikutan. Iya, Ya, aku mau nanya Kak Gali, boleh kalau Kak Ayu. make up yang nutupin jerawat, Kak Gali, biasanya kalau aku udah kompleksnya udah nutup nih jerawat sama flek hitam. Tapi Heeh. ketika pakai bedak tabur, terus pakai kuas di sisa-sisa bedak itu muncul lagi si flek dan bekas jerawat dan jerawat itu warnanya tuh muncul muncul lagi. Itu antisipasinya gimana, Kak Gali? Nah, itu pakai color corrector dulu. Karena kalau cuman foundation, dia tidak bisa mengcover warna yang pekat banget. Kecuali kakak foundationnya dempul yang tebel banget. Tapi kan orang nggak mau di make upin tebel-tebel ya, Kak? Ya, kadang tipis-tipis aja gitu loh, Kak. Iya, jadi kakak harus pakein ini. Bentar ya, aku ambilin produknya. Nah, yang kayak gini waktu sayang. Ya, Ini namanya korektor, color korektor. Jadi untuk bekas jerawat, flek hitam, sebelum foundation dipakaikan color korektor dulu biar apa? Biar dia netral dulu warnanya. Karena memang sejatinya base makeup itu atau dasaran makeup tuh kalau tidak warna putih ya warna orange. Jadi apa namanya? Yang hitam, yang kebiruan, lebam-lebam. Kalau bisa kalian ini dulu, cover dulu pakai ini ya. habis pakai itu Misal gini ya. pakai ini lagi nggak? Pakai concealer lagi nggak, Kak? Nggak usah. Ini aja Langsung dulu Kak. foundation ya, habis Ya itu. langsung foundation. Kalau kakak concealer nanti ya jadi abu-abu lagi. Nah ini Hmm. kan warna hitam nih ya. Misal ini hitam ya. Kalian netralisir dulu hitamnya kayak gini. Baru timpa foundation. Biar dia nanti pas udah dikasih bedak tabur, bedak padat dia tidak muncul lagi warnanya. Begitu. Oke, Kak, makasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa pakai color corrector. Karena tadi ini wajahnya tidak ada ini bekas-bekas luka. Tidak ada jerawat, tidak ada flek. Makanya dia tadi tidak saya berikan color corrector. Hmm. Nanya terakhir Kak Ayu gitu ya. Ayu sekali ini ada di Bogor. Kita udah Kak, beneran nggak mau Ya. pada pertanyaan lagi nih. Udah Kak, capek aku. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita tutup dengan foto mungkin ya. Teman-teman ini pesertanya tuh banyak banget. 774 yang masuk di Zoom. Ada berapa layer nih ya? Bentar aku cek dulu. Ada 31. Ada 31 layer. Boleh teman-teman semuanya on cam dulu. Kita mau foto barengkali siapa lagi, siapa lagi. Kapan lagi foto sama Kak Gali ya kan, walaupun online. Aku screenshot, teman-teman senyum aja karena aku nggak bisa tahu teman-teman di slide keberapa. Terima kasih anyway sudah bergabung di kelas bertumbuh hari ini. Jangan lupa di kelas bertumbuh bakal banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya dan jadwal-jadwal yang nggak cuma hari Jumat, ada hari Sabtu, ada hari Minggu. Misalnya teman-teman mau di kelas, mau diajarin sama Kak Galih juga, boleh banget nanti bilang aja di grup gitu ya. Nah di grup nggak ada Kak Galih, tapi teman-teman masih bisa diskusi sama rekan-rekan semua atau teman-teman yang di grup itu setelah bapaknya jangan khawatir pasti grup ini dibuka untuk diskusi kalau mau request sertifikat nanti rekaman ulang audionya atau videonya itu juga ada teman-teman oke aku mau request ya di slide 1 sampai 31 di on cam aja bebas mau gaya apa siapa tahu ada di slide berapa gitu ya 1 2 3 senyum oke lagi oke ini masih slide 2 ya mohon bersabar ya 1 2 3 senyum ih cantik-cantik loh ada yang lagi tidur tante bangun dulu tante kok belum kayak gitu oke slide 3 1 2 3 senyum banyak banget slide-nya Cepatlah Kak, nggak usah senyum lama kali 3 sampai 31 ih ini. sebentar belum 1 SS loh SS 31 slide ini banyak masih slide keempat ya sabar
Sabar, sabar. P31 ini. Mampus lah. Sudah di SS semua nih, Kak. Udah. Sudah aman. Mana tinggi SS dapat 31? Sanggup dia. Lapar kayaknya Kak Galih itu. Lapar aku loncat pada Kak. Iya, oke teman-teman. Ini katanya sudah di SS semua. Harusnya nanti teman-teman coba cari buat teman-teman ya. Barangkali nanti di mana gitu mukanya ya kan. Nah, itu Ayu ada bawa anaknya lucu banget. Oke, Salfok maaf. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah bergabung di kelas-kelas pertumbuhan ini bersama Kak Galih. Nanti bisa minta lagi kalau misalnya mau kelas sama Kak Galih, memang agak heboh dan hebring gitu ya, tapi nggak apa-apa, yang penting ilmunya. Juga lumayan loh. Ini sejam make up Kak Galih ini untuk buat secakep ini sangat gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya diskusi silakan ada di grup gitu. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat makan siang. Bye-bye. Thank you. Selamat makan siang. Gimana matiinnya? Nggak bisa aku. Gimana? Meeting. Gimana matiin ini ya? Ini kan mana? Selalu capek. Thank you ya Kak Gali, thank you admin, Kak Esa, thank you. Kak Gali. Sehat Ibu salam kenal. Sampai jumpa Kakak Gali yang imut terus. Terima kasih banyak Terima kasih. Kak Gali. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selfie.